Halo teman-teman kelas 11. Jumpa lagi ya. Di sini Bu Noni akan bahas pembahasan latihan soal transformasi geometri dan bersamaan lingkaran di part yang kedua. Part yang kedua ini juga terdiri dari 5 soal. Simak ya. Selamat memahami. Kita mulai ya. Soal yang pertama, di sini ada soal yang perlu sedikit memakan waktu untuk kalian membaca dulu ya, karena soalnya lumayan panjang ya, tapi mudah kok, tenang saja. Sebuah taman kota berbentuk persegi panjang dirancang pada bidang koordinat seperti pada gambar. Titik A adalah sudut kiri bawah taman, titik B adalah sudut kanan bawah taman, titik C adalah sudut kanan atas taman, dan D adalah sudut kiri atas taman. Dari yang sudah saya bacakan, di sini ada gambarnya. Gambarnya di sini ada koordinatnya ya. Jadi untuk titik A adalah 2,2, B adalah 6,2, C adalah 6,5, dan D adalah 2,5. Pihak pemerintahan akan membuat replika taman lain yang sebangun dengan cara. Yang pertama adalah memperbesar taman dengan faktor skala 4. Di sini kata-katanya adalah memperbesar, berarti didilatasikan ya. Hasilnya kemudian digeser atau ditranslasikan oleh 2,5 ya. Jadi tentukan yang pertama adalah koordinat bayangan titik A, B, C, D setelah diperbesar dengan faktor skala 4. Yang kedua adalah koordinat bayangan titik A, B, C, dan D setelah hasil pembesaran ditranslasikan oleh 2,5. Jadi intinya kamu akan mencari titik A, B, C yang sudah A, B, C, D yang sudah didilatasikan dengan faktor skala 4, kemudian dilanjutkan dari A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu dilanjutkan untuk ditranslasikan terhadap 2,5. Serta untuk yang terakhir adalah kalian harus menggambar bidang atau replika taman hasil transformasi dari kedua. Jadi kamu akan menggambar A double aksennya seperti itu ya. Tadi titik yang ada di gambar saya urai di sini. Titik A 2,2, B 6,2, C 6,5, D 2,5 yang didilatasikan dengan faktor skala 4, maka menghitungnya tinggal semuanya dikalikan dengan 4. Maka A aksen adalah 2 kali 4 adalah 8, 2 kali 4 adalah 8. Jadi A aksen adalah 8,8. B 6 kali 4 adalah 24, 2 kali 4 adalah 8, maka P aksen adalah 24,8. Dan C 6,5 dikali 4 ini ya, jadi ketemunya 24,20, 2,5 dikali 4 juga ketemunya adalah 8,20. Kita sudah ketemu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Dengan koordinat titiknya dilanjutkan poin B, yaitu ditranslasikan 2,5, berarti depan ditambahkan 2, belakang ditambahkan 5. Maka ketemu A double aksennya adalah 10,13, B double aksennya adalah 26,13, C double aksennya adalah 26,25, D double aksennya adalah 10,25. Saya tekankan sekali lagi, tinggal angka yang ada di depan ditambahkan dengan 2 dan angka yang ada di belakang ditambahkan dengan 5. A double aksen kita sudah tahu titiknya, B double aksen juga, C juga, D juga, maka kita gambar. Jadi gambarnya adalah dari titik yang sudah terkena dilatasi dan translasi. Maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Mohon maaf, ini harusnya A double aksen, B double aksen, C double aksen, D double aksen. Karena ini adalah gambar dari bayangannya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk tipe soal yang ini adalah kalian harus menyimpulkan pernyataan yang ada di soal ini. Ada 4 pernyataan, kamu akan menentukan itu pernyataan yang bernilai benar atau pernyataan yang bernilai salah. Namun, walaupun hanya dengan kalian menjawab pernyataan benar atau salah, kalian harus disertai dengan buktinya. Saya contohkan dulu untuk yang pertama. Jadi, yang pertama yang harus kalian fokus adalah ke trapesium kecil yang saya tunjuk kursor ini. Trapesium yang gambarnya A, B, C, D ini kita buat koordinatnya di sini, kita urai satu-satu. Titik A berarti titik ini.
Titik A kita hitung, oh titik A adalah 1,2. Koordinat titik A adalah 1,2. Koordinat titik B yang di bawah ini ya adalah 2,1. Koordinat titik C adalah 4,2 dan koordinat titik D adalah 2,4. Nah, kita akan melihat titik A-nya dulu nih. Contohkan untuk titik A. Titik A kan awalnya di sini. A aksen akan menjadi di sini. Berarti yang awalnya di sini bayangannya menjadi di sini. Kita lihat nih koordinat bayangan titik A aksen ini. Berarti ini adalah 1, 2, 3 ya. X-nya 3, Y-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi titik A aksen ini ternyata koordinatnya adalah 3,6. Nah, pernyataan pertama yaitu berkaitan dengan dilatasi dengan faktor skalanya. Coba dilihat, awalnya 1 menjadi 3, awalnya 2 menjadi 6. Berarti harus dikali berapa di situ? Berarti harus dikali 3 ya. 1 kali 3, 3, 2 kali 3 adalah 6. Berarti kalau harus dikali 3, maka K-nya atau faktor skalanya adalah 3. Jadi untuk pernyataan pertama, faktor skala K sama dengan 4 itu bernilai salah. Kenapa bernilai salah? Karena harusnya pernyataan 1 itu faktor skalanya adalah K sama dengan 3, bukan K sama dengan 4. Jadi pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, titik D aksen adalah 6,12. D aksen itu adalah di sini ya. D-nya kan awalnya 2,4, setelah didilatasikan. Maka ketemunya harusnya, tadi kan faktor skalanya 3 ya. 2 kali 3 adalah 6, 4 kali 3 adalah 12. Berarti pernyataan kedua adalah benar. Ya, dan selanjutnya di sini ada C double aksen dan D double aksen. Nanti kalian bisa cek satu persatu untuk pernyataannya. Untuk double aksennya adalah yang ada di sini ya. Gambar yang ini. Ini adalah trapesium ABCD, ini adalah trapesium ABCD A aksen, B aksen, C aksen dan D aksen, dan di sini adalah trapesium A double aksen, B double aksen, C double aksen dan D double aksen. Di sini karena tidak ini kepotong ya, jadi kalian harus membuat koordinat satu persatu seperti ini. A, B, C, D. Nanti di sini ada A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Di sini A double aksennya adalah titiknya berapa ini dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kamu kelihatan nih. A double aksennya adalah 6, Y-nya berapa? Y-nya adalah 1, 2, 3. Nah, di sini A double aksennya adalah 6,3. Nanti kalian coba cerna dari angka 3,6 menjadi 6,3. Berarti diapakan ya? Apakah direfleksikan, apakah ditranslasikan, atau didilatasikan, begitu ya. Jadi nanti ketika sudah ketemu kuncinya, misal ini adalah direfleksikan terhadap sumbu apa gitu misalnya. Nah, nanti tinggal kamu cari aja titik C sama D dari bayangan yang ada di sini. C aksen, D aksen, seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang anak mengamati seorang bapak-bapak setengah baya berlari-lari pagi mengitari kolam air mancur yang berbentuk lingkaran dengan jarak lintasan. Bapak terhadap pusat kolam adalah 3 meter, sedangkan jarak anak terhadap pusat kolam adalah 7 meter. Jika diasumsikan posisi tempat anak melihat dinyatakan sebagai titik pangkal, koordinat kartesius dalam meter dan pusat lingkaran terhadap sumbu X, tentukan persamaan lingkaran bapak tersebut. Jadi, dari soal cerita ini saya rubah menjadi kalimat matematis ya. Kita rubah ke dalam gambar biar ada sedikit bayangan ya. Di sini ada bahwa anak tersebut terletak pada pangkal. Berarti saya lihat di sini saya buat di sini lingkaran yang berwarna pink. Ini adalah posisi anak. Nah, posisi anak di sini yang melihat bapak-bapak yang sedang berlari lapangan mengitari berlari-lari pagi mengitari kolam air mancur yang berbentuk lingkaran. Berarti bapaknya adalah yang warna biru ini. Berarti ini adalah anak yang melihat, ini adalah bapak yang berlari mengitari lingkaran ini. Jarak dari bapak ke pusat lingkaran adalah 3 dan jarak dari anak ke pusat lingkaran adalah 7. Maka kita ketemu titik di sini. Oh, ternyata pusatnya adalah 7,0. Kenapa 7,0? Karena X-nya adalah 7 ya di sini ya, Y-nya adalah 0. Nah, dari sini 7,0 berarti kita tahu kalau ini adalah pusatnya A, B, bukan 0,0 ya.
Persamaan lingkaran dengan pusat A, B itu kan rumusnya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, dimana R nya adalah 3. Jarak dari sini ke sini adalah 3, berarti itu artinya R ya. Dan 7,0 itu artinya A, B. Dimasukkan ke sini. X min 7 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan R nya adalah 3 kuadrat. X min 7 kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kan berarti Y ya. Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat adalah 9. Di sini ada X min 7 dikuadratkan. Kita oret-oretan nih di sini. X min 7 kuadrat berarti X min 7 dikali X min 7. Kalikan 1 untuk semua. X kali X kuadrat. X kali min 7, min 7X. Min 7 kali X, min 7X, dan min 7 kali min 7 adalah 49. Jadi, X min 7 kuadrat itu artinya X kuadrat min 14X plus 49. Ini taruh di sini untuk mengganti nilai ini. Taruh di sini ya. X kuadrat min 14X plus 14 ditambah Y-nya turun aja X, Y kuadrat. 9-nya yang awalnya di sebelah kanan sama dengan, kita loncat ke sebelah kiri sama dengan, kita pindah ruas. Awalnya dia plus menjadi min. Kita samakan yang sejenis, sembari kita urutkan. X kuadrat plus Y kuadrat min 14X, di sini ada 49 sama min 9, berarti 49 dikurangi 9 adalah 40. Maka persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 14X plus 40 sama dengan 0. Silakan diendapkan kembali, pelan-pelan dipahami dan di latihan ya, kalian mencoba untuk mengerjakan sendiri. Selanjutnya, sebuah kapal yang ditempatkan pada koordinat 2,10. Nah, di sini koordinat 2,10 berarti itu menjadi pusat. Karena pusatnya 2,10 berarti ini bukan pusat 0,0 melainkan pusat A, B. Berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 10. Memiliki radar dengan jangkauan 40 km. Saya gambarkan di sini kurang lebih sketsanya adalah di sini, ibaratnya di sini adalah sebuah kapal, dia mempunyai radar ke segala arah adalah 40 km, maka 40-nya adalah jari-jari. Tulis persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari radar kapal tersebut. Ini yang pertama. Jadi karena kita persamaan yaitu kayak tadi ya, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, kita tinggal masukkan aja untuk A, B, dan R-nya. X min 2 kuadrat plus Y min 10 kuadrat sama dengan R-nya adalah 40 kuadrat. Maka tinggal X min 2 kuadrat ditambah Y min 10 kuadrat sama dengan 40 kuadrat adalah 1600. Sampai di sini aja nggak apa-apa. Tidak usah dijabarkan kuadratnya. Kenapa? Karena untuk soal selanjutnya kita butuhkan ini. Ya. Di sini. Kita selanjutnya gunakan rumus jarak untuk menentukan apakah radar tersebut dapat mendeteksi kapal lain pada koordinat 25,10. Nah, di sini kita harus ngecek apakah koordinat 25,10 itu termasuk dalam jangkauan radarnya. Jadi, kita tahu kalau di sini jari-jarinya adalah 40. Kita harus mencari jari-jari jarak dari kapal ke titik 25,10 ini apakah masih di dalam jangkauan atau tidak, masih dalam radar atau tidak. Kita cek ya dengan persamaan yang sudah ada di sini. X-nya adalah 25, Y-nya adalah 10. Maka R sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Maka di sini X min A, X-nya 25, A-nya tadi kan 2 ya. Berarti 25 dikurang 2 kuadrat ditambah Y-nya 10 dikurang B-nya adalah 10. Berarti 10 dikurang 10 kuadrat. 25 kurang 2 adalah 23 kuadrat, 10 kurang 10 adalah 0 kuadrat adalah 0. Maka ketemu jari-jarinya adalah akar 23 kuadrat. Maka itu sama saja jari-jarinya adalah 23. Karena kita tahu tadi yang terkena jangkauan radar adalah selama 40 km dan ternyata posisi titik 25,10 itu berada di jangkauan 23 km, maka ini masih dalam jangkauan radar kapal ya. Karena R-nya sama dengan 23, maka kapal masih dalam radar. Kalau misalkan nanti hasilnya R-nya adalah lebih dari 40, misal di sini 56 gitu ya misalkan ya. Berarti itu sudah di luar radar. Kenapa? Karena jangkauannya hanya sampai ke 40 km. Kalau ini 23 berarti masih dalam jangkauan. Kalau dia nanti di sini misal ketemu hasilnya adalah lebih dari 40, maka dia di luar jangkauan. Seperti itu ya teman-teman.
Selanjutnya, oh ya, untuk soal ini jangan lupa disimpulkan seperti ini ya. Jadi kesimpulannya itu di titik 25,10 itu masih dalam deteksi radarnya, masih dalam radarnya atau tidak, seperti itu. Selanjutnya untuk soal terakhir ya, di sini adalah persamaan garis singgung lingkaran, tapi soalnya berbentuk soal yang cerita juga. Jadi di sini jika suatu titik A adalah hasil dilatasi dari 5,2 dengan faktor skala 2. Selanjutnya dibuatlah persamaan garis singgung lingkaran pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 2y min 4 sama dengan 0 di titik A. Nah, di sini ada sedikit pengecoh ya, ada sedikit pengecoh. Jadi titik A-nya itu bukan 5,2 ya teman-teman ya. Jangan sampai keliru ya. Titik A-nya itu bukan 5,2 bukan, tapi di sini titik A adalah hasil dilatasi dari 5,2 dengan faktor skala 2. Berarti titik A itu harus kamu cari tahu dulu. Ya, jadi titik A itu mencarinya yaitu dengan 5,2 yang didilatasikan dengan faktor skala 2. Berarti 5 kali 2 adalah 10, 2 kali 2 adalah 4. Ya, ketemu titik A-nya adalah 10,4. Berarti 10 adalah X1, 4 adalah Y1. Pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 4 sama dengan 0, maka A-nya adalah min 4. A adalah yang nempel di X ya. B adalah yang nempel di Y, C adalah yang sendirian. Maka A adalah min 4, B adalah 2, C adalah min 4. Maka persamaan garis singgungnya yang harus kalian hafalkan ya, sebenarnya ini pola ya. X1X plus Y1Y. Selalu X dulu baru Y. X1X belakangnya Y1Y plus setengah A selalu pasangan dengan X, B selalu pasangan dengan Y, dan C selalu sendirian. Maka setengah A dikali X min X1 ditambah setengah B, Y dikurangi Y1 plus C sama dengan 0. Masukkan semua angka yang sudah ada. X1 nya 10, Y1 nya 4, A nya min 4, B nya 2, C nya min 4 ke dalam persamaan yang ini tadi. X1 berarti 10X plus Y1 berarti 4Y plus setengah A nya min 4 berarti setengah dikali min 4 dikali X min X1 nya 10 plus setengah dikali B nya 2 dikali Y dikurangi 4 plus C nya min 4 sama dengan 0. Nah, di sini saya sudah coba jabarkan ya. Di sini 10X plus 4Y. Di sini dilihat ada min 4 sama 2 bisa dicoret ya. Kita bagi. Maka ketemunya adalah min 2. Min 2 kali X adalah min 2X. Min 2 kali min 10 adalah min 20. Langsung kita tulis di sini. Dan 2 sama 2 ini juga bisa kita coret, ketemunya 1. 1 kali Y adalah plus Y, 1 kali min 4 ketemunya min 4. Di sini plus min 4 itu hasilnya min 4 sama dengan 0. Kalau sudah seperti itu kita satukan yang sejenis, yang X dengan X, Y dengan Y, yang konstanta atau angka dengan angka. 10X dikurangi 2X 8X, 4Y ditambah Y 5Y, 20 dikurang 4 16 dikurang 4 12. Maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah 8X plus 5Y plus 12 sama dengan 0. Nah, tips untuk bisa kalian menghafalkan rumus yang sepanjang ini adalah sering kalian tulis ya. Jangan dihafalkan semuanya, tapi pahami polanya. Sering kalian tulis, kalian coba oret-oretan untuk menghafalkan rumus garis singgungnya. Ya. Oke, selesai pembahasan 5 soal di part yang kedua ini. Itu berarti menandakan pembahasan soal persiapan penilaian sumatif akhir semester genap ini Bu Nuni sudah selesaikan, dan semoga dua video part 1 dan part 2 ini bisa membantu kalian dalam belajar untuk mempersiapkan PSAS. Saya doakan semoga yang sudah menyimak dan memahami serta memperhatikan video ini dan selanjutnya berlatih untuk soal yang sudah saya share di grup itu, mencoba untuk mengerjakan minimal 3 kali ya teman-teman ya, jangan hanya 1 kali nanti kalian belum hafal polanya. Silakan pahami, cermati, dan aplikasikan ke soal yang sudah saya share. Insya Allah kalian dipermudah untuk mengerjakan PSAS matematikanya. Begitu ya teman-teman kelas 11 ya. Terima kasih. Mungkin video ini bisa dibagikan untuk semua teman-teman kelas 11 Muhsa dan semoga bisa membantu kalian semua.
Semoga ilmu kita bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau yang kurang berkenan. Bye bye. Thank you.